Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi, itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Setelah ditelusuri semua ijazah itu palsu, ijazah SMA itu hasil nyuri dari orang namanya Joko Wahyudi, nomor induknya 08112 itu punya Joko Wahyudi, cek ke sekolahan, jika enggak punya Joko Wahyudi tembak kepala saya, kata pria yang diduga bernama Bambang Trimulyono itu. Joko Wahyudi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh istrinya. Dia menegaskan ada perbedaan nomor ijazahnya dengan yang disebut dalam video itu. Nomor ijazah Joko Wahyudi adalah 08106. Joko mengatakan dia juga pernah mendapatkan SMS yang berisikan ijazahnya akan dibeli 10 miliar karena curiga dia mengabaikan pesan itu. Pesan singkat itu diterima awal tahun 2022 lalu, hingga pada Oktober 2022 isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali muncul. Belakangan ramai isu bahwa ijazah sarjana Presiden Jokowi palsu. Jokowi dan teman-teman kuliahnya menertawakan isu viral itu. Belakangan ramai isu bahwa ijazah sarjana Presiden Jokowi Dodo palsu. Jokowi dan juga teman-temannya menertawakan isu viral tersebut. Jokowi dan teman-teman semasa kuliah di UGM bertemu di salah satu tempat makan di sekitar Hotel Ambar Rukmo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman pada Minggu kemarin. Video momen diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Para karyawannya pun tertawa. Nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan, itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali. Oke. Ya. Bukti dari tergugat satu Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Ayo, sabar. Mas Andika. Juga ijazahnya tunjukin dong, ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah tentang alat bukti ya. Ya. Satu lembar ijazah sarjana. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya, mereka ini nggak mungkin saya buka ya profilnya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun provinsi di paling bawah itu bersamaan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim
kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan dan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk meminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Kira demikian. Ada pertanyaan? PN Surakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.B/25 2025 PN Surakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah. Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah yang mulia. Nah, apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali yang mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada juga yang mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui, iya kan? Betul yang mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali yang mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Arianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada sini ya, Rois Alfianto, kemudian Wiji Lestari, selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada. Tugas tolong Pak ditempatkan Ibu, itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak, sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Lunarso, hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib, ya. Kemudian Muhammad Rois, Bana Bayu Wibowo, ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifah Sari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indra Sari.
Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya, seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum. Ya, ya nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini ya, Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Oh, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Soalnya kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus demo jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Fakta Politik. Tempat kita membedah berita terkini dan fakta di balik panggung politik yang jarang dibahas. Ya, jangan lupa subscribe dan kasih like teman-teman untuk menyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan info paling aktual dan terpercaya. Ya, teman-teman semua, hari ini kabar yang sudah lama ditunggu akhirnya datang. Putusan sidang terkait polemik ijazah Joko Widodo dan telah dibicarakan atau dibacakan dan ternyata hasilnya sesuai harapan banyak pihak. Majelis Hakim secara resmi memutuskan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima secara hukum dan putusan ini telah dikuatkan hingga tingkat banding. Artinya, dari sisi persidangan tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan dugaan keganjalan yang selama ini dihembuskan. Keputusan ini pun sejalan dengan pernyataan resmi Universitas Gadjah Mada dan kesimpulan kepolisian yang sebelumnya telah menegaskan keaslian dokumen akademik Jokowi. Banyak pihak menyambut putusan ini dengan lega karena dianggap menjadi titik terang dan mengakhiri spekulasi panjang yang memecah belah masyarakat. Meski demikian, diskusi tetap berlanjut apakah keputusan ini sudah menjawab seluruh keraguan masyarakat atau masih ada ruang untuk memperjelaskan lebih lanjut demi kepuasan semua pihak. Nah, Sobat Politik semua, apapun pandanganmu, kita harus tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan melihat fakta yang ada. Bagaimana pendapatmu soal hasil ijazah ini? Apakah kamu sudah percaya dan merasa puas? Teman-teman semua, mari tuliskan pendapat di kolom komentar dan bagikan video ini ke teman-teman dan tetap kritis menyikapi setiap informasi, dan mari kita juga melihat komentar-komentar dari masyarakat luas yang sudah memberikan komentarnya dari video ini. Teman-teman, di sini orang bawah berkomentar dengan kejadian ini hendaknya bisa dijadikan untuk perbaikannya syarat pencalonan pejabat. Paudinudin berkomentar kalau tidak punya ijazah asli Jokowi dan pengecarnya jangan bohong, harus jujur. Kita Arwayudi memberikan komentar, alhamdulillah akhirnya kebenaran terungkap. Allah bersama-sama orang yang benar.
Kita lanjutkan, Tumija Aceh berkomentar, sangat betul 1000% kemenangan rakyat NKRI itu paten. Semua pembela pahlawan Indonesia, kebenaran, kejujuran bangsa. Kita lanjutkan, Nia Epirlia berkomentar, kalau perlu Termul ikut dipenjarakan walaupun hanya 2 tahun, melindungi kebohongan. Kita lanjut, Riwan Channel berkomentar, kejujuran adalah modal utama untuk menyelamatkan dunia akhirat. Kita lanjut, disampaikan Raihan, kemenangan rakyat Indonesia ini semoga Termul juga merasakannya. Marshu Indrawanto berkomentar, malu negara sebesar Indonesia menyelesaikan hanya ijazah saja seruet ini. Kita lanjutkan, Arnisar Nizar berkomentar, ya Allah tunjukkanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah, agar negara ini aman. Kita lanjutkan, disampaikan oleh Roham Agus, kebohongan pada saatnya pasti akan terbongkar. Yang salah bakal saleh, yang jujur bakal makmur, Fan yang tidak jujur pada saatnya bakal hancur. Kita lanjut, teman kita Muhammad berkomentar, jangan ada lagi pemimpin tertinggi sampai bawah ada ijazah palsu. Kita lanjutkan, Baba Sur memberikan komentar, alhamdulillah Allah membantu kejujuran pengadilan hakim. Kita lanjut, Jejen Janaidi berkomentar, kalau pengadilan mutusin tidak tepat dan mengada-ngada, tunggu pengadilan akhirat. Kita lanjut, teman kita Nurdin berkomentar, kepolisian, Kapolda, Basekrim, Termul, pengacara, semua berak-berak mencret. Gak malu pembohong masih dibela karena banyak uangnya. Nanti lower-lower seperti ini jangan dipakai karena dia sudah membela seorang pembohong sampai mati-matian. Bila perlu dihukum juga karena sudah menghalangi pemeriksaan, dan Basekrimnya juga harus dipecat karena sudah memeriksa penuh kebohongan. Kita lanjut di sini juga, teman kita Papa Mama memang tidak punya ijazah si Jokowi. Kita lanjutkan, Eko Legiono berkomentar, harusnya kalau memang benar-benar terindikasi palsu, semua pihak sadar diri, tidak usah membela barang salah. Ingat dosa itu lebih hakiki dan abadi sifatnya. Kita lanjutkan, akun Nuntekes berkomentar, Bekasi Bars hadir, alhamdulillah ya Allah, Engkau maha mengetahui atas segala ciptaanmu. Kita lanjutkan, anti Termul, mantap, akhirnya pejuang tak pernah sia-sia. Untuk Sugiharto berkomentar, membela kebenaran adalah ibadah, membela kebohongan demi posisi jabatan adalah kemukaran, mari tegakkan amar mahfud nahi mungkar. Kita lanjutkan, Mahkolake berkomentar, penipu pembohong perusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI. Kita lanjutkan, Syafir Golgal berkomentar, kebohongan selalu ditutupi dengan kebohongan. Logikanya, kalau asli pasti ditunjukkan. Karena logika menunjukkan kebenaran itu adalah suatu kebahagiaan lahir dan batin. Kita lanjutkan, teman kita Uben Brosika berkomentar, Jokowi berlindung di ketiak Metro Jaya. Bila polisi ingin pulih dari kebencian rakyat, saatnya sekarang tunjukkan ijazah Jokowi. Yang benar, jangan dilindungi. Kalau polisi nggak bilang polisi PKI, Polri harus jeli. PKI itu akan bangkit yang dikoordinir Jokowi. Kita lanjut di sini juga, teman kita Ada Hayarti berkomentar, ya harusnya bangsa menjadi alumni UGM. Kalau ijazahnya dirahasiakan, dia kan pejabat negara, kok jadi rahasia pribadi? Kita lanjutkan di sini juga, teman kita Syanita, sangat memalukan yang melindungi ijazah palsu, terutama pemimpin rakyat. Terus pihak keamanan Polri, terutama sekali partai yang mengusung dan bertanggung jawab sekali, KPU yang menyeleksi berkas periksa orang dari yang KPU yang sudah tidak becus. Kita lanjut di sini juga, teman kita Agus Budiarsono berkomentar, seluruh rakyat Indonesia yakin bahwa Allah SWT akan berpihak kepada kejujuran dan kebenaran. Nah, sobat politik semua, bagaimana pendapat kalian mengenai komentar dan dari masyarakat yang sudah memberikan tanggapannya dari cuplikan video ini? Mari kita memberikan juga analisis kita di kolom komentar di bawah. Dan sampai di sini saja isu polemik hari ini dan pembahasan kita. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik dari Fakta Politik. Salam demokrasi.